Mari kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, agar kami mengerti dengan jelas pesan yang Tuhan hendak katakan kepada kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami dapat berkonsentrasi dengan baik, agar kami dapat memahami setiap kehendak yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Sungguh bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Dan pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali berbakti, kita bisa kembali memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan dan ibadah kita. Mari saudara-saudara kita membuka ayat firman Tuhan yang pada hari ini akan kita renungkan dari Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya bagi kita, saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mungkin setiap tahun kita mengadakan minggu misi, kita merayakan hari kenaikan dan berbicara mengenai misi, dan mungkin bulan-bulan tertentu kembali kita diingatkan mengenai amanat agung Tuhan untuk kita mengabarkan kabar baik. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapakah kita harus mengabarkan kabar baik? Mengapa kita harus memperkenalkan Yesus kepada keluarga, sahabat, teman kita, tetangga kita? Bukankah saudara-saudara itu bisa berpotensi merusak hubungan baik kita dengan mereka? Bukankah itu berarti kita mengusik area pribadi mereka, akan keyakinan mereka, akan kepercayaan mereka? Dan mungkin ada sebagian dari kita yang berkata, bukankah itu syarat? Bukankah itu bukan syarat untuk kita masuk surga? Toh kalau kita nggak mengabarkan Injil, nggak membatalkan kita masuk surga kan? Nah saudara-saudara, mungkin ini bisa kita berdebat ya. Kalau kita percaya seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan, bukan? Tetapi syarat masuk surga kan kita percaya menerima Yesus, kita mengaku iman kita. Tapi mengapa kita harus memberitakan Injil, saudara-saudara? Mengapa harus ada pelayanan misi di gereja kita? Mengapa kita harus mengirim penginjil-penginjil membuka pos-pos pelayanan? Bukankah itu membutuhkan dana yang besar, upaya yang besar, daya yang besar untuk melakukan itu? Bukankah itu akan mengusik kita juga setiap tahun kita diingatkan kembali untuk janji iman, saudara-saudara? Saudara, mungkin sebagian jawabannya ada di dalam klip video ini. Silakan Bu, tolong. Puji syukur kepada Tuhan, saya Bapak Ajian beserta keluarga dari pos persiapan Singkawang mengalami anugerah keselamatan Tuhan Yesus
percaya dan dibaptis di gereja Metodis Singkawang. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur pada Tuhan, saya Angelina dari Metodis Pos Pelayanan Sungai Pinyu mengalami anugerah keselamatan Tuhan Yesus, percaya dan dibaptis melalui pelayanan gereja Metodis. Saya Christian Fernando, murid Sekolah Metodis Sungai Pinyu. Bersyukur kepada Tuhan dapat mengenal Tuhan lebih dekat, percaya dan dibaptis melalui pelayanan hamba Tuhan dan guru-guru Sekolah Metodis. Syukur para Tuhan, saya dari suku Benteng mengalami anugerah keselamatan Tuhan Yesus, percaya dan dibaptiskan melalui pelayanan gereja Metodis. Shalom, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Teresya Rosa, biasa dipanggil Tere. Saya dari GMI Persiapan Immanuel Kartasura. Saya mengucap syukur pada Tuhan karena kasih karunia yang diberikan kepada saya. Saya dapat mendengar Injil dan percaya pada Tuhan bahwa Dia juru selamat yang hidup. Saya dibaptis melalui pelayanan hamba Tuhan Pendeta Yeremia Supriyadi yang melayani di GMI Immanuel Persiapan Kartasura. Pergumulan saya pada saat ini adalah untuk ayah saya yang masih jauh daripada Tuhan. Saya percaya ayah saya akan membuka pintu hatinya dan dapat percaya pada Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saudara-saudara, beberapa mereka yang mengucapkan syukur mewakili jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus, mereka yang berjumpa pribadi dengan Yesus, mereka yang dibaptis menjadi murid Kristus. Dari ribuan orang yang mungkin sudah mengalami pelayanan dari GMI Immanuel ini. Dari berdirinya tahun 1968 hingga sekarang, saudara-saudara, mereka adalah sebagian yang sudah menikmati anugerah Tuhan. Mereka yang bersuka cita, mereka yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena mereka bisa mengenal Yesus, mereka bisa berseru kepada nama Yesus dan mereka diselamatkan. Dan genaplah firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara-saudara kita ini. Bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, ada seorang pemuka agama. Dia adalah seorang yang radikal pada kepercayaannya. Orang ini bernama Saulus, saudara-saudara. Dia meyakini bahwa untuk mendapatkan keselamatan, untuk masuk surga, adalah bagaimana dia melakukan moral yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan hukum-hukum agamanya, yakni hukum Taurat, saudara-saudara. Dia bersama-sama dengan bangsanya meyakini bahwa dengan perbuatan, dengan moral yang baik, dengan ketaatan terhadap hukum, dia bisa masuk surga. Nah, saudara-saudara, orang ini Saulus begitu marah ketika ada orang yang memberitakan tentang Yesus. Dia merasa bahwa Yesus mengacaukan. Yesus mengajarkan hal yang sesat. Dan dia tidak segan-segan, saudara-saudara, untuk mengejar dan menganiaya murid-murid Yesus. Akan tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Saulus ini. Ketika dia berjalan dalam perjalanan ke Damsyik, saudara, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Dan saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus ini mengubah total pendiriannya. Tadinya dia dan juga bangsanya, saudara-saudara, berpikir bahwa kebenaran sejati itu adalah kebenaran seperti yang dia pikirkan, yaitu taat melakukan hukum Taurat.
Kebenaran sejati bukanlah kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, yang disampaikan oleh murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, perjumpaan dengan Yesus mengubah total pemikirannya, pandangannya saudara-saudara. Sehingga pada Roma 10 ayat 2 sampai dengan 3, Saulus yang telah menjadi Paulus, yang telah diperbalui Yesus ini, dia berkata, aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yakni teman-teman sebangsanya, saudara-saudara, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tadinya iya, dan sekarang teman-teman sebangsanya sungguh-sungguh giat kepada Allah. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tanpa pengertian yang benar. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha mendirikan kebenaran Allah sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara-saudara, apakah kebenaran Allah? Dalam Roma 10 ayat yang keempat, Rasul Paulus mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang. Inilah kebenaran yang sejati, saudara-saudara. Kebenaran yang berpusat kepada Yesus, yang adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat itu. Dan saudara-saudara, Paulus kini menyadari bahwa Kristuslah sesungguhnya kebenaran yang sejati itu. Yesus adalah kebenaran yang ditentukan oleh Allah, bagaimana manusia dapat diampuni dosa-dosanya dan memperoleh keselamatan yang kekal. Sehingga saudara-saudara, dengan satu keyakinan yang iman, Rasul Paulus berani mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, perubahan yang total bukan? Tadinya dia berpikir keselamatan itu berdasarkan apa yang ada di logikanya. Tetapi sekarang dia tahu bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus ingin agar teman-temannya, agar famili keluarganya, agar semua orang di muka bumi ini percaya kepada Yesus. Dan pada ayat 13 dia mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kepada siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, perjumpaan pribadi dia dengan Yesus menggelisahkan hatinya. Dia tidak tahan untuk tidak menyampaikan berita yang benar ini, agar orang-orang lain bisa berseru kepada nama Tuhan. Nah saudara-saudara, permasalahannya Paulus berpikir juga, bagaimana seseorang dapat mendengar nama Tuhan, saudara-saudara. Bagaimana seseorang bisa mendengar nama Tuhan, kemudian diselamatkan. Nah kalau kita melihat di dalam ayat-ayat firman yang tadi kita baca, saudara-saudara. Ada orang yang diutus. Kemudian ada orang yang diutus itu mengabarkan tentang Yesus. Mengabarkan kabar baik, saudara-saudara. Lalu kemudian utusan-utusan itu ketika menyampaikan kabar itu didengar oleh orang-orang. Kemudian atas anugerah Tuhan, orang-orang yang mendengar berita itu menjadi percaya. Kemudian mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mereka percaya di dalam iman. Dan kemudian mereka berseru atau mengaku imannya kepada Yesus.
Yesus, aku orang berdosa. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudara yang lain, saudara-saudara. Dia berseru bahwa hanya Yesus saja yang menyelamatkan. Dan saudara-saudara, akhirnya dia mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Maka saudara-saudara, orang ini akan berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya ada orang yang memberitakan Injil kepada saya. Saudara-saudara, inilah alasan mengapa kita perlu mengabarkan kabar baik itu. Inilah juga alasan saudara-saudara mengapa gereja perlu melakukan pelayanan misi. Karena kita adalah utusan-utusan Kristus. Kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar baik itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, di dalam perjanjian lama atau kalau kita baca di dalam Yesaya, saudara-saudara, seperti yang tadi di responsoria, utusan itu berarti utusan yang membawa kabar baik itu adalah orang yang diutus oleh raja untuk mengabarkan berita kemenangan atas penaklukan terhadap sesuatu bangsa yang lain. Orang-orang harus tahu berita kemenangan ini sehingga utusan ini pergi ke lapangan-lapangan terbuka menyerukan bahwa kemenangan sudah didapatkan. Dan kerajaan sudah mendapatkan kemenangan. Saudara-saudara, utusan-utusan Kristus. Kita menyampaikan kabar sukacita bahwa Yesus telah memenangkan dosa. Yesus telah menaklukkan kuasa maut. Dan Yesus membawa kita untuk mengalami kerajaan yang kekal itu. Saudara-saudara, beritakanlah kabar baik. Kita bisa terlibat saudara-saudara di dalam pelayanan misi untuk lintas budaya, lintas geografi atau wilayah. Kita bisa melakukan pelayanan lintas bahasa saudara-saudara sebagaimana yang dilakukan oleh komisi misi saat ini. Atau saudara-saudara, kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita bisa memberitakan kabar baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara. Kita bisa mengabarkan Yesus kepada keluarga kita, kepada teman, sahabat kita, di tempat kita kuliah, tempat kita kerja, di lingkungan sekitar tempat kita tinggal, para tetangga kita. Mereka membutuhkan Yesus, saudara-saudara. Mereka membutuhkan anugerah keselamatan. Mungkin pada saat ini mereka masih berdiri pada kebenaran mereka masing-masing. Tetapi sesungguhnya mereka perlu mendengar tentang kebenarannya Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir begitu banyak orang yang perlu diselamatkan. Begitu banyak, begitu luas ladang yang perlu digarap. Bukankah hal ini merupakan sesuatu yang sia-sia begitu ya? Wah, Posu banyak banget orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Banyak sekali ladang-ladang pelayanan yang bisa kita garap. Untuk apa? Biar aja deh orang-orang lain aja, Posu. Nah, saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang yang memperhatikan seorang anak yang tinggal di tepi pantai. Pagi-pagi benar, saudara-saudara, dia pergi ke pantai. Kemudian di situ dia mengambil di situ banyak sekali bintang-bintang laut yang terdampar. Ya, karena waktu malam sampai pagi saudara-saudara air laut kan pasang begitu ya. Setelah itu surut dan di dalam keadaan surut itu banyak bintang-bintang laut yang terdampar di pantai saudara-saudara. Kemudian si anak itu mengambil satu bintang laut saudara-saudara. Kemudian dia buang ke laut. Dia ambil lagi satu, dia buang lagi. Nah, saudara-saudara, begitu dia lakukan, berjam-jam dia lakukan. Si orang yang agak tua ini melihat,
"Nak, bukankah kamu melakukan hal yang sia-sia?" Tetapi si anak ini menjawab, "Setidaknya bintang-bintang laut yang saya ambil dan saya kembalikan ke laut, dia akan selamat, dia akan hidup, dia akan berkembang biak." Saudara-saudara, ketika kita melakukan pelayanan misi, ketika kita mengabarkan kabar baik itu, kita seperti anak pantai itu, saudara-saudara. Tuhan tidak menghitung kita mengabarkan berita Injil kepada berapa ratus atau berapa ribu orang. Tetapi Tuhan ingin melalui hidup kita, ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Untuk ditempatkan tempat di mana seharusnya dia berada. Yaitu di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini merupakan Minggu Misi. Kiranya di Minggu Misi ini saudara-saudara akan membangkitkan kembali kita untuk kita mengabarkan kabar baik. Untuk kita terlibat di dalam pelayanan misi. Dan saudara-saudara, kami rindu, kami berdoa agar kita semua tetap antusias dalam mengabarkan Injil Tuhan. Baik di kota-kota besar maupun masuk ke pedalaman. Saudara, ketika saya masuk dalam pedalaman, ketika melewati medan ladang pelayanan yang cukup berat, saudara-saudara, kita harus naik motor berjam-jam, kemudian kita harus hiking karena motor nggak bisa masuk ke daerah itu, saudara-saudara. Saya berkali-kali berpikir, untuk apa masuk ke tempat seperti ini? Untuk apa gereja masuk ke tempat seperti ini? Bukankah ada gereja-gereja lain yang bisa melayani? Bukankah ada orang-orang lain yang bisa melayani? Tetapi saudara-saudara, kemudian saya teringat bagaimana orang-orang di sana, di pedalaman, di tengah hutan, mereka ada gereja, ada orang Kristen yang sekarang tidak tergembalakan, saudara-saudara. Dulu ada orang-orang yang membawa kabar baik kepada mereka. Bayangkan saudara-saudara, sekarang ini dengan medan yang begitu berat, ada mobil, ada motor, kita juga masuk ke dalam begitu susah. Apalagi dulu saudara-saudara, ketika misionaris-misionaris itu masuk ke pedalaman-pedalaman itu, saudara, saya nggak membayangkan berapa hari mereka harus jalan kaki. Mereka harus berhadapan dengan binatang-binatang buas. Mereka harus menghadapi mistik-mistik okultisme yang begitu berat di dalam, saudara-saudara. Bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang brutal, mungkin akan membunuh mereka dan memakan daging mereka. Saudara-saudara, saya berkata, apa yang saya lakukan ini belum seberapa. Tapi mengapa harus masuk ke sana? Saya yakin ini panggilan Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kita bisa berdebat mengenai hal ini. Tapi saya percaya saudara-saudara tiap hari berdoa bukan? Untuk gereja kita, untuk pelayanan misi kita. Dan Tuhan mau kita masuk ke sana, saudara-saudara. Saudara, apa yang ada di depan kita ini adalah sekolah kita di Sanggoledo. Saudara, 21 tahun yang lalu, sekolah ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dan pemiliknya mengoffer ya, dan menawarkan siapa yang mau beradopsi. Nah, saudara-saudara, ada panggilan misi ini kepada beberapa orang saudara-saudari kita. Ya, salah satunya Pak Dr. Hosea. Saudara, pada waktu itu sekolah ini tidak ada apa-apanya. Sekolah ini begitu rusak, begitu tidak bagus lah manajemennya, saudara-saudara. Sehingga ketika kita mengambil alih pun, saudara-saudara, banyak orang yang berpikir ngapain kita mesti jauh-jauh. Pada saat itu hanya ada satu pos PI kita di Pontianak, saudara. Nah, untuk masuk ke
Sanggoledo saat itu saudara-saudara keadaan masih rusak jalanan. Ya, masuk ke sana nggak mudah saudara-saudara ya, walaupun sudah ada jalanan aspal tapi memerlukan 6-7 jam. Saudara-saudara, untuk apa kita sampai ke sana? Mungkin banyak orang berpikir, wah, kita melakukan usaha yang sia-sia. Kita mengeluarkan banyak dana untuk itu. Tapi saudara-saudara, saat ini sekolah kita di sana sangat menjadi berkat. Waktu kemarin beberapa minggu yang lalu kami ke sana, saudara. Mereka menyaksikan orang-orang yang sekarang ini tadinya murid, sekarang menjadi guru, menyaksikan bagaimana tadinya sekolah ini tidak dipandang oleh orang-orang masyarakat di situ, sama sekali tidak. Orang-orang tidak mau untuk masuk sekolah ini, saudara-saudara. Tetapi sekarang banyak orang-orang yang mengantri bagaimana bisa menyekolahkan anaknya di sekolah ini. Saudara-saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tetapi Tuhan mempercayakan kita. Tadinya saudara-saudara tidak ada apa-apanya. Hanya beberapa orang saja. Tidak ada gereja. Tetapi sekarang saudara-saudara ada 200 orang lebih, bahkan hampir 300. Mereka yang setiap pagi datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya merupakan saksi. Di tahun 1997, saudara-saudara, saya praktek pelayanan di Kalimantan Barat. Waktu itu ada satu pos PI kita, hanya satu-satunya di Pontianak, saudara. Saudara, waktu saya praktek pelayanan, baru 2 tahun pos pelayanan ini berdiri. Kemudian hamba Tuhan di sana mengatakan, tadinya kami hanya 3 orang. Dia, istrinya, sama anaknya. Oh, itu kakaknya, sorry. Ya, kemudian setelah itu ada 1-2 orang yang datang, saudara-saudara. Ya, kemudian setelah itu pergantian gembala, yang gembalanya yang waktu itu sama-sama dengan saya bercakap-cakap mengenai hal ini. Waktu saya ke sana, saudara-saudara, waktu praktek pelayanan dari 3 orang, kemudian ada 80-100 orang. Waktu saya praktek 2 tahun, saudara-saudara, setelah pos itu berdiri, ada 80-100 orang, anak-anak dan remaja. Nah, saudara-saudara, sekarang ini bagaimana? Sekarang ini ada ratusan orang di Kalimantan Barat. Mereka yang beribadah setiap hari Minggu untuk menyembah Tuhan. Ada ratusan dari antara mereka yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya. Mereka telah dibaptis di dalam nama Tuhan kita, saudara-saudara. Ada ribuan orang saat ini. Mereka berbakti kepada Tuhan. Mulai dari 3 orang pelayanan metodis di Kalimantan Barat. Saudara-saudara, saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu seperti kita menanam benih yang akan terus bertumbuh. Itu bukan pekerjaan kita, itu bukan hasil dari pelayanan komisi misi persekutuan. Tidak, saudara-saudara, itu adalah pekerjaannya Tuhan. Semata-mata hanya karena Tuhan, semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kita dipakai, saudara-saudara, untuk menjadi pembawa kabar baik. Saya bersyukur, saudara-saudara bisa mengambil bagian setiap hari berdoa bagi pekerjaan misi ini. Saya bersyukur bagi saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Saudara, marilah kita menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah keluarga kita. Tempat kita bekerja, tempat kita kuliah, di tempat kita tinggal, kabarkan berita baik. Namun saudara-saudara, jika Tuhan mau engkau lebih lagi untuk terlibat dalam pelayanan misi, jangan keraskan hatimu. Sambut panggilan Tuhan ini. Karena akan banyak buah-buah yang kita saksikan. Saya percaya, saudara-saudara, sekarang ini ada beberapa pos-pos pelayanan kita yang memang kelihatannya masih kecil. 30-40 orang. Tapi saya percaya, sangat-sangat yakin, saudara, suatu hari nanti akan muncul
seperti ini akan muncul seperti sekolah Sungai Pinyu yang tadinya dimulai dari satu ruko yang sangat sederhana. Kemudian di situ ada PAUD didirikan. Sekarang ada lebih dari 100 orang anak-anak. Dan bahkan ketika kita datang, para orang tua mengatakan, Pak, buka SMP. Wah, sekolah kita jadi berkat, saudara-saudara. Dan pendetanya mengatakan 80% dari anak-anak ini mereka belum percaya kepada Yesus. Tapi mereka datang ke gereja, mereka datang ke sekolah kita. Tuhan yang memberikan buah-buah itu. Berbahagialah kepada setiap kita, saudara. Jika engkau dipakai oleh Tuhan melalui doamu, melalui keterlibatanmu dalam pelayanan, di dalam danamu yang kau persembahkan untuk Tuhan, akan terlihat jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar saat ini. Gerakan hati kami ya Allah untuk memenuhi amanat Agung-Mu yang mulia. Agar setiap orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasan saat ini, mereka boleh mendengar akan berita Injil Tuhan. Agar mereka boleh percaya kepada Yesus. Mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan mereka boleh diselamatkan dalam anugerah-Mu yang ajaib itu ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Meteraikanlah dalam hati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin.